Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, terima kasih. Gimana kabar hari ini? Baik, Tuhan. Oh super. Puji Tuhan. Walaupun cuacanya sedang tidak mendukung, tapi kita semua semangat datang sini bersama-sama bertemu satu sama yang lain. Kita akan memulai pertemuan ini dengan tema hari ini mencari yang terutama di bawah pendeta Lucius ya. Kita akan sejenak saat hening. Mari kita siapkan diri. Kita awali dengan lagu pembuka yang terutama di dalam hidup ini. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyertai kami untuk hadir dalam persekutuan di pagi hari ini ya Bapa. Kami sangat bersuka cita bisa bertemu dengan saudara-saudara kami di tempat ini dan kami bersyukur ya Bapa atas berkat-Mu untuk kami. Bapa, pada saat ini kami ingin membawa beberapa doa ya Bapak, khususnya untuk bangsa dan negara Indonesia, negara yang sangat kami cintai ya Bapak. Bapak, kami berdoa ya Bapak dengan setiap pergumulan yang negara kami harus hadapi, korupsi yang terus-menerus terjadi, juga ada pemutusan hubungan kerja bagi mereka orang-orang dan juga mereka yang sedang mencari pekerjaan, dan juga ya Bapak perekonomian kami ya Bapak yang terdampak oleh perekonomian global. Bapak akan mengetahui pergumulan kami ini ya Bapak. Engkau selalu memberikan kami kekuatan dalam kami menghadapi hari demi hari ya Bapak. Dan kami bersyukur ya Bapak karena Engkau tetap selalu menjaga kami, menyertai kami. Bapak, kiranya kuasa Tuhan bekerja buat khususnya untuk pemimpin negara Indonesia ini ya Bapak, berikan hikmat dan kebijaksanaan supaya negara kami ini bisa melangkah sesuai kehendak Tuhan yang membawa kebaikan untuk kami semua rakyat Indonesia. Dan kiranya juga kami mohon agar bangsa Indonesia selalu dituntun menuju kemajuan yang berlandaskan kebenaran dan keadilan, sehingga kami
bisa menjadi terang di tengah masyarakat kami ya Bapa. Bapa, inilah kami, terima doa ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan pembacaan Mazmur 103 ayat 1 sampai 5 oleh Yuli Sunarto. Silakan. Selamat pagi Bapak Ibu. Mazmur 103. Tuhan penyayang dan pengasih, dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya, hai kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menyelamatkan nyawamu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti raja wali. Demikian pembacaan. Terima kasih Bu Lili. Ayat ini menekankan tentunya bersyukur atas semua yang terjadi, termasuk pengampunan dosa, penyembuhan penyakit, dan juga perlindungan dari maut, di mana kita terus dibaharui dengan kekuatan hidup dari Tuhan. Dan kita sebagai orang percaya supaya bisa juga selalu mengandalkan diri kita kepada Tuhan. Selanjutnya kita akan berdoa bagi sahabat yang sakit. Silakan doanya. Selamat pagi. Sama-sama untuk satu hati ya, doa ya sahabat-sahabat kita yang pada saat ini ya kurang baik ya, dan juga apakah itu yang dirawat di rumah sakit atau di rumah, kita berdoa untuk mereka semua. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang maha baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kepada kami Roh-Nya yang kudus sebagai Roh penolong, Roh penghibur, bahkan juga Roh kekuatan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersama-sama dengan sahabat-sahabat dari GBI Tuhan, kami tahu apa yang kami berbuat, akan kami lakukan, kiranya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan perkenankan pada kami semua. Kami boleh berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang pada saat ini dalam keadaan sakit, apakah yang dirawat di rumah sakit atau dirawat di rumah Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengetahui di mana mereka semua berada dalam keadaan apapun, Tuhan yang akan memberikan kekuatan, dan juga Tuhan yang akan memberikan penghiburan, bahkan Tuhan yang akan menolong untuk kita berharap kepada Tuhan. Bapak, kami boleh berdoa Tuhan untuk Bapak Ibu Tobi, Ibu Simatupa, Bapak Titus dan Ibu Widiarti, Ibu Ina Tamrin, Ibu P. Kadarusman, Bapak Sri Wiono, Bapak Sihite, Bapak Agus Nalio, Bapak Daud Tamborang dan Ibu Nora, Ibu Siwi Raharjo, Ibu Ovin dan Bapak Tangkas Simatupang, Bapak Ilianto, Bapak Suwandono, Ibu Eri, Markus, Ibu Lili Andreas yang dipatahkan salah, Ibu Dorimina, Kak Asrid, Bapak Wirya dan Ibu Endang, Ibu Yohana Silvanus, Ibu Risa,
Ibu Min Munarni, Bapak Supedi, Pendeta Emeritus Tupaltori, Bapak Hartono, dan Kak Linkan. Bapak, kami menyerahkan saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami. Tuhan yang akan memberikan kekuatan untuk mereka semua di dalam sakit, penyakit, dan juga Tuhan yang akan menolong, sembuhkan Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau adalah Habib di atas semuanya. Tuhan yang akan menentukan pada waktunya. Tuhan yang akan memberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Dan Bapa juga kami boleh berdoa Tuhan untuk yang merawat dan menjaganya Tuhan. Berikan dengan kasih daripada-Mu Tuhan, sehingga mereka juga boleh merawat dan juga memberikan yang terbaik untuk saudara-saudara kami ini yang dalam keadaan lemah dan juga sakitan Tuhan. Dan juga Bapak berkati untuk biaya pengobatan semuanya. Kami tahu Tuhan, dalam biaya pengobatan ini juga tidak murah. Apakah dengan peraturan pemerintah, dengan adanya BPJS yang akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapak, kami boleh menyerahkan seluruh anak-anak-Mu, teman-teman kami, sahabat-sahabat kami. Kami tahu Tuhan dalam kelemahan kekurangan ini, mereka juga tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, kami boleh berdoa di dalam nama Tuhan kami sebagai Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Berikutnya kita akan menyanyikan lagu pujian Carilah Dulu Kerajaan Allah. Baik, 1, 3, dan 4. Selanjutnya Bapak Sunarto Kadalusman membawakan pokok doa bagi gereja kita di GPI dan juga untuk pelayanan firman oleh pendeta Lucius. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudara, teman-teman semua. Saya tadi datang pengen nanya Purcaka itu apa? Kayaknya ya memang saya bangga juga, saya adalah Purcaka persaudaraan jalan kaki. Itu di grup kita di Purna Indah, kami setiap pagi jam 6 sudah keluar rumah jalan kaki keliling-keliling 2 kali 3 kali.
Dan siapa yang pokoknya dilewati aja rute itu, siapa yang mau join tinggal masuk dalam rute itu nanti ketemu dengan yang lain. Jadi sudah dilakukan 10 tahun lebih atau apa. Jadi itulah persaudaraan jalan kaki. Ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau ada di sini Tuhan. Kami ada di PTP ini sebagai persaudaraan, persekutuan doa pagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau yang memimpin kami dan Engkau ada hadir di tengah-tengah kami di dalam ruangan ini dan di dalam segala segi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk gereja kami di KI Pondok Indah, untuk seluruh jemaatnya maupun juga untuk pertumbuhan dari gereja kami Tuhan, baik kami sebagai jemaat dan program-program aktivitas-aktivitasnya Tuhan. Bapak di surga, pimpinlah bila kami boleh dalam pergumulan untuk pemanggilan pendeta ya Tuhan yang kami butuhkan di GKI Pondok Indah. Bapak, untuk Ibu Manulang yang sekarang sebagai calon pendeta kami, biar proses ini boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, dan Tuhan Engkaulah yang menentukan siapa yang nanti yang sesuai bagi tempat kami ini, dan sesuai dengan jemaat di sini. Dan kami percaya bahwa semua ada dalam tangan kasih Tuhan. Segala Engkau adalah master daripada segala perencanaan yang ada, baik di gereja kami maupun di dalam kehidupan kami maupun juga di dalam dunia ini ya Tuhan. Kemudian juga Tuhan, berkatilah para penetua dan para pendeta-pendeta yang Tuhan pakai di dalam GKI Pondok Indah ini Tuhan. Biarlah segala kemuliaan untuk nama Tuhan, perlindungan dan pertolongan Tuhan menyertai Tuhan, beri hikmat kepada mereka semua dalam menjalankan tugas-tugas aktivitas semuanya Tuhan. Dan kami jemaatmu boleh mendengar, boleh taat dan setia untuk mendengar firman-Mu dan melaksanakan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan juga Tuhan, pelaksanaan untuk ibadah besok Tuhan hari Minggu, biar semua boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, dan firman-Mu diberitakan, jemaat-Mu mendengar, mengerti, dan melaksanakan dengan baik. Terima kasih Tuhan, biar semua ini menyenangkan hati Tuhan, juga melalui kegiatan-kegiatan komisi dan juga sekolah Tirta Mata ya Tuhan. Kami percaya ini adalah cara Tuhan yang Tuhan tunjukkan kami untuk menjangkau lebih luas selain daripada gereja kami yang ada, juga kepada cabang-cabang yang ada di Parakan Salak ataupun aktivitas kegiatan untuk komisi misi ya Tuhan, dan menjangkau kepada kepada tempat-tempat yang di luar Tuhan. Kami percaya cara Tuhan cara yang ajaib, dan biarlah semua ini berjalan. Engkau pakai anak-anak-Mu untuk melakukan semuanya ini, dan kami menjadi bukan kehendak kami. Bapa, berkati pelayanan firman yang akan disampaikan oleh pendeta Lucia Tuhan. Firman-Mu sungguh ya dan amin, tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu Lucia bisa menyampaikan pelita itu kepada kami, dan kami menerima, dan kami juga membawa ke tempat kami masing-masing, mengaplikasikan, dan segala kemuliaan adalah untuk nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa kami. Haleluya, amin.
Iya, selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk pagi hari yang indah, udara yang dingin, kesehatan yang Kau beri bagi kami, umur yang masih Kau karuniakan, dan semuanya kami syukuri. Kami belajar hari ini dari firman untuk mencari yang utama di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Allah memimpin kami semua dan menolong kami untuk bertemu dengan Tuhan di dalam keseharian kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita baca Alkitab dulu hari ini. Doa Pak Sunanto tadi menggetarkan saya karena saya harus bawa pelita nih hari ini, bawa terang kepada Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bawa lagi ke rumah di tengah keluarga. Waduh, tadi saya nggak amin, kayaknya masih pengen lagi Tuhan bener tolong nih, karena pelitanya ini menghadapi banyak sekali tantangan. Ada angin, ada hujan, ada badai. Bisakah pelita ini tetap menyala gitu? Oke, terima kasih doanya Pak yang membuat saya hati-hati menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kita akan baca firman Tuhan dari Matius pasal 6. Kita baca ayat 25 sampai ayatnya yang ke-34. Saya baca ayat 25, kemudian dilanjutkan yang Bapak Ibu yang bawa Alkitab, handphone dan sebagainya, satu orang satu ayat aja ya yang mau baca. Oke. Judulnya kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih daripada makanan, dan tubuh itu lebih daripada pakaian? Anda duduk di udara yang tidak menakut, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan dalam lumpur, namun Bapamu yang di surga memberi mereka makan. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? 27, silakan. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? 28, silakan. Mengapa kamu khawatir mengenai pakaian? Jika tidak menambahku jika di ladang, bagaimana juga mereka tidak bekerja keras, tidak meminta. 29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. 30. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? 31. Karena itu janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? 32. Semua itu menjadi masa-masa yang tidak lama. Dan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukannya semua. 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 34. Karena itu, janganlah khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatiran sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Mencari yang utama. Tema ini membuat saya belajar juga bahwa yang utama itu harus dicari gitu ya. Seperti doa pagi ini kan kita sedang mencari. Bangun pagi, dingin, mandi, nggak mandi air hangat, air dingin, pokoknya datang doa pagi dulu. Oke. Jadi memang harus ada yang kita cari dari Matius 6 ayat 25 sampai 34. Oke. Saya mau mengawali ini dengan bertanya, pernahkah Bapak Ibu bangun pagi dengan pikiran yang sudah penuh? Pernah ya? Pernah. Kalau semakin dipikir kok ini tegang ya, ini sakit gitu ya.
Pasti kita pernah suatu pagi, saya nggak tahu pagi ini kejadian atau peristiwa itu juga ada atau enggak, saya nggak tahu. Tetapi sebagai manusia kita pernah bangun pagi itu udah tidur agak lama, tetapi bangun badan merasa masih capek, rasa kok lelah ya. Ternyata tidur malam ini tidak membuat badan kita jadi segar, pikiran full, perasaan penuh. Kita pasti pernah mengalami itu. Kalau nggak pernah kita bukan manusia. Karena kita manusia, maka kondisi itu pasti kita alami. Next. Nah, artinya kenapa begitu? Artinya pertama bahwa sisa beban kemarin belum selesai. Meskipun sudah tidur, pas bangun masih teringat lagi dan itu menjadi beban. Beban artinya sesuatu yang berat. Bisa saja hal itu masih ada, atau itu sudah menjadi beban, sudah biasa aja. Tetapi kadang-kadang itu masih menjadi beban berat dalam kehidupan kita. Kemudian kita bangun langsung khawatir. Kalau saya baca pembacaan ini kan dibilang apa yang kamu khawatir, makan, minum, pakaian. Mungkin bukan makan, minum, pakaian, kita khawatir. Makanan ada lah, kalau mau makan. Minuman ada lah, pakaian, waduh berapa lemari ya, mungkin musim hujan aja kita bongkar-bongkar karena pakaian nggak kering. Tetapi biasanya kekhawatiran dalam kehidupan kita itu uang, sakit, hal-hal seperti itu membuat kita, aduh, kalau aku sudah sakit begini nanti sakitnya panjang nggak ya? Kalau hasil lab seperti ini membaik nggak ya? Kalau uang di rekening segini besok ada lagi nggak ya? Itu membuat khawatir hari ini. Kemudian kelelahan emosi ini membuat hari ini rasanya pikiran penuh, full bangun pikiran penuh karena lelah emosi. Dan yang terakhir kurang menyerahkan hati pada Tuhan, gitu ya. Jadi bangun pagi langsung yang kita pegang handphone dulu. Kalau cari renungan nggak apa-apa, tapi baca WhatsApp ya, aku hari pagi. Waktu Natal di Pangkalan Salak, kalau anak-anak saya nanya, anak-anak pagi-pagi bangun ngapain? Mereka jawab, cari handphone bu. Gitu, nggak baca start. Nanti lihat handphone dulu, gitu. Oh iya, lihat handphone ngapain? Lihat aja, pikir saya mungkin lihat tugas, gitu. Enggak, pokoknya ini sudah menjadi satu kebiasaan yang terjadi di dunia kita sekarang, bahwa tidur handphone kalau bisa ditaruh di dekat kita. Saya juga bangun tidur pegang handphone karena saya harus kirim renungan. Jadi bangun tidur langsung handphone, kemudian saya buka aplikasi mencari renungan dan saya share. Itu bangun tidur dari handphone, memang benar. Handphone tuh kalau pagi-pagi dan di dekat kita tuh kayaknya rasanya ada yang kurang. Gak apa-apa. Jadi ini penting, pegang handphone tetapi menyerahkan hati pada Tuhan. Nah, kita nanti lihat apa, bagaimana caranya kita mencari Tuhan. Next, oke. Kekhawatiran muncul saat yang utama itu bergeser. Tema kita kan kekhawatiran, titik. Nah, sehingga saya pikir kita khawatir jika yang utama bergeser. Ayat 25 berkata begini, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tuhan berkata, ini di mana? Pada waktu Yesus ada di bukit. Karena bagian ini merupakan khotbah di bukit. Khotbah di bukit itu dari Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7. 6 berarti Yesus sedang ngobrol dengan orang banyak. Saya pikir kalau Yesus ngomong begini, pasti Yesus tahu orang banyak yang sedang ada di bukit itu dipenuhi oleh kekhawatiran. Tulisannya benar apa salah ya? Kekhawatiran atau kekhawatiran? Kekhawatiran, betul. Ini benar. Terserah kita aja ya. Oke, jadi mereka khawatir. Kalau tidak tambah ke itu kan khawatir. Mereka khawatir dan Yesus tahu yang mereka khawatirkan itu hal-hal yang sepele. Makan,
makan, minum, sehingga kalau dalam khotbah di bukit ini kita lihat Yesus berkata ada ucapan-ucapan bahagia kan, berbahagia kamu, berbahagia kamu, berbahagia kamu, karena orang banyak yang datang itu sedang khawatir akan hal-hal sepele dalam hidup mereka, khawatir akan makan, akan minum, akan pakaian. Sebenarnya Tuhan bilang hidup itu lebih penting daripada hal-hal itu. Saya nggak pernah lihat orang kelaparan kalau dia mau cari makan. Atau pendeknya, saya belajar dari Barakat Salah, Bapak Ibu. Saya tuh suatu waktu lihat kok mereka ini bapaknya nggak kerja, ibunya nggak kerja, mereka serabutan lah tiap hari. Tapi di meja mereka ada makanan ya. Ya ada nasi, ikan asin. Ikan asin itu saya selalu lihat padat dan sabar. Saya selalu lihat padat. Kemudian saya lihat anak-anaknya sekolah ya sampai SMA. Sekarang ada yang sudah kuliah. Terus mereka tiap hari ketawa-ketawa aja di bawah pohon jambu, ngobrol-ngobrol di bawah pohon durian. Datang tukang sayur, mereka beli sayur sambil ngobrol, senyum-senyum. Dan saya nanya, ada utang nggak? Ada. Kok kalian enak ya? Yang enak ibu enggak, kalian enak. Kenapa? Kalian pagi ketawa, siang ketawa, malam ketawa, ada makan tiap hari. Saya nanya, ada utang nggak? Utang nggak? Ada. Ternyata saya pikir bahwa memang betul Tuhan bilang makan, minum, pakai itu hal-hal yang sepele. Artinya Tuhan tuh menghidupkan orang lewat apa saja yang ada di sekitarnya yang Tuhan kasih jika dia mau bersyukur. Kalau kita pergi ke pedalaman kampung-kampung, orang hidup tiap hari makannya singkong, minumnya air putih, mereka sehat. Sehingga saya bertanya, Tuhan, apa yang salah dengan diri aku ini? Khawatir membuat kita tidak menikmati hidup, khawatir membuat kita gelisah, khawatir membuat kita takut. Firman Tuhan berkata khawatir itu tidak menambah apa-apa dalam hidup kita. Yang nambahnya stres, yang nambahnya sakit, yang nambahnya hidup tidak tenang dan tidak happy. Maka firman Tuhan berkata jangan khawatir, karena hidup kita lebih penting daripada makan minum. Kalau kita melihat ayat ini, Tuhan berkata bahwa tubuh kita itu penting. Berarti tubuh kita diperhatikan oleh Allah. Itu membuat waktu baca ini membuat saya mikir, aku juga harus perhatikan tubuh ini dengan sadar apa yang masuk, apa yang masuk ke dalam tubuh. Bukan saja makanannya, minumannya, tetapi firman Tuhan harus dinikmati. Next, oke. Allah memelihara manusia yang terlalu khawatir. Di dalam ayat 26 dikatakan, lihat, pandang burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Saya pikir artinya kalau hari ini aku makan apa adanya, itu aku diberi makan oleh Bapa di surga, sehingga aku harus mengucap syukur, bukan mengeluh. Mengucap syukur bahwa hari ini aku sehat, ada makanan yang Tuhan sediakan, ada kehidupan yang Tuhan berikan. Maka meskipun hari ini dingin, kita syukuri. Meskipun cuaca kayaknya nggak bagus, kita syukuri. Sebenarnya Tuhan membuat apa ya dalam hidup kita di tengah kondisi yang seperti ini akhir-akhir ini, banjir, dingin, dan ini mempengaruhi segala aktivitas kita, khususnya kita yang di Jakarta. Ada PJJ, saya dengar di radio, pembelajaran jarak jauh. Ada beberapa hari yang lalu, ternyata ada PJJ ya, apa sih yang terjadi gitu. Nah, kita perlu bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan buat. Maka Tuhan berkata, udah lihat dulu apa yang bisa kita lihat, kemudian di situ kita menemukan makna dalam kehidupan ini. Firman Tuhan berkata, pandang burung-burung di langit. Kepada siapa firman ini disampaikan? Kepada orang-orang yang ada di bukit bersama dengan Tuhan. Karena
Karena mereka hidup di bukit, maka mereka bisa dengan bebas melihat ke langit. Mereka bisa melihat burung-burung, mereka bisa melihat bunga-bunga, bunga bakung. Dan Tuhan berkata, perhatikan, mereka tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal, namun mereka dipelihara oleh Tuhan. Dipelihara. Allah memelihara manusia yang terlalu khawatir akan kehidupan ini. Saya lanjut, next. Nah, Allah memelihara manusia yang terlalu khawatir. Contoh dari Yesus, burung di udara, bunga di ladang. Kalau kita lihat burung mungkin jarang-jarang di udara, tapi di Kemang, di tempat saya masih ada burung yang mampir ke rumah. Masih ada burung yang datang masuk ke gereja. Kita masih lihat burung begitu loh. Dan kalau lihat burung saya selalu ingat ini, setiap kali lihat burung saya ingat pesan Tuhan. Burung itu tidak menabur, tidak menuai, tapi Tuhan pelihara. Jadi saya jangan tidak ikut memelihara burung itu misalnya. Nangkap dia terus sampai di rumah mati karena saya nggak pintar merawat burung. Udah biarin aja karena Tuhan pelihara, saya juga harus ikut memelihara dia. Bunga bakung tidak bekerja, tidak meminta, tapi Tuhan pelihara. Kalau Bapak Ibu lihat bunga apa yang Bapak Ibu bayangkan? Oh, yang apa yang Ibu bayangkan? Bagus, bagus, indah ya. Indah, warna luar biasa, menarik ya. Bunga mawar harum, oke. Bapak Ibu yang lain kalau lihat bunga pengen dipetik? Saya kecuali bunga yang dijual itu aku beli. Tapi kalau setiap bunga yang ada di rumah saya nggak mau petik. Sayang, biar aja dia di situ. Saya biar aja menikmatinya. Saya mencoba menjadi seperti bunga. Jangan berusaha memiliki dia, biar aja dia di situ. Dan ikut memelihara. Kecuali yang memang jual di kita temui di toko bunga ya, atau yang biasanya hari Sabtu, Minggu habis kebaktian, saya coba telepon bunga Senin ada nggak? Mungkin Bapak Ibu ada punya kebiasaan juga nih, ya Bu ya. Habis kebaktian sore, kalau saya mimpin, saya langsung bawa semua. Jadi Ibu Elga, Ibu Lari nggak kebagian. Saya minta semua. Terus saya bikin apa di sana? Saya dekor ulang di gereja Parakan Salah. Sayang, dan itu bisa 1 minggu loh. Hari Minggu bunga itu masih ada. Terus mereka kan ngebunuh dari mana mulung di DKI Pondok Indah. Terus panitia Paskah mutus saya, Bunuh boleh nggak? Nanti kalau mendekati Paskah ibu mulung di Pondok Indah, enak aja. Gitu. Supaya kalian nggak beli, Bu, kan bunganya bagus-bagus. Enak aja kalian aja ke sana. Soalnya saya akan berhubungan sama Ibu Elga dan Ulani. Mereka sudah pesan untuk bunga-bunga diambil. Oke, kalau saya lihat bunga, saya itu selalu ingat Tuhan memelihara saya lebih indah dari bunga. Kalau bunga sedemikian indah, berarti Tuhan mau saya tahu bahwa saya lebih indah dari bunga itu. Yang membuat kita tidak merasa indah itu diri kita sendiri. Ya, kita merasa gagal, merasa tidak berhasil, merasa tidak dihargai, merasa tidak diperhatikan. Apalagi doa pagi ini kebanyakan para senior. Serius. Kalau kita baca beberapa buku psikologi mengatakan yang paling suka merasa tidak dihargai itu senior. Waktu pasangannya lupa membuat teh dan kopi kebiasaannya, tiba-tiba kok aku nggak dihargai? Nanya dong, kenapa nggak buatin kopi, Pak? Supaya habis. Ini hujan kan, belum ke Indo Alfa yang paling dekat. Jangan pakai perasaan. Yang membuat kita tidak indah itu jadi sendiri, merasa kok anak-anak sudah tidak sayang kami ya, karena kok pasangan udah mulai nggak menghargai saya, kok suaranya mulai keras-keras, bentak-bentak, padahal nggak bentak sih, perasaan aja dibentak gitu. Jadi mari Bapak Ibu sebelum berdoa belajar menghargai diri sendiri, belajar membuat hidup itu indah. Karena Tuhan bilang kita tuh lebih indah daripada
model yang tadi tuh, bunga-bunga lah, makanya jadi pemulung kan indah bawa pulang ke rumah, baiknya bawa pulang ke rumah, tapi maknailah setiap bunga yang kita bawa, yang kita beli, yang kita tanam itu. Nah, Tuhan bilang, Bapamu yang di sorga memelihara mereka. Bapak Ibu rasakan dipelihara Tuhan? Rasanya? Kalau nggak merasa, baca lagi pembacaan ini 10 kali hari ini. Ya, kalau nggak merasa. Jadi, mari mantapkan hidup dan diri kita bahwa aku berharga, aku indah, aku disayangi, aku dicintai. Ya, mulai dari menggunakan pakaian dan aksesoris, pakaian yang buat kita bangga aja deh, gitu kan? Karena waktu kita pakai pakaian, ada pakaian yang buat kita tuh senang tahu. Makanya kita pakai ulang, bukan dia nggak punya baju, punya, tapi itu pakaian favorit. Anak-anak muda bilang favorit. Iya, jadi jangan bilang, kenapa ya tiap PDP baju itu melulu? Gak usah, itu pasti baju biasa ya. Pasti di rumah ada 10 lemari bajunya, cuma dia gak pengen. Itu aja nyuci, gosok, pakai lagi, nyuci, gosok, pakai lagi. Akhirnya aku berpikir kayaknya gak usah beli baju deh, karena paling suka-suka itu juga. Kalau beli versinya itu aja, karena aku juga sukanya itu doang gitu. Jadi jauhkan pikiran negatif jika seseorang pakai baju ulang ya. Bukannya nggak punya baju, itu baju favorit soalnya. Oke. Nah, Bapa di surga pelihara itu adalah sebuah keyakinan yang kuat bagi kita. Tuhan pelihara kita meskipun di cuaca yang tidak menentu ini. Orang sedang khawatir, orang sedang ragu. Mungkin para penjual es sedih ya. Para penjual es sedih kenapa? Karena hujan ini esnya pasti nggak laku ya. Saya dengar juga para pedagang juga sedih karena MBG. Pedagang-pedagang sekolah tuh belum tikar, ya, karena mau jualan anak-anak pada nggak beli. Pedagang kaki lima tuh banyak yang belum tikar karena MBG. Di sekolah kan kasih makan, jadi bapak-bapak tuh tutup, terus mereka bilang, Bus ya, kami mau jualan apa lagi? Tunggu nanti kita pikirin jualan apa. Kayaknya kita mau harus belajar online nih. Lewat TikTok, Instagram dan sebagainya untuk memasarkan sesuatu karena di sekolah udah gak bisa. MPG itu tiap hari, waktu libur pun ada. Serius dikirim ke rumah. Iya, anak-anak tuh nanti 5 hari. Misalnya kalau ayam 5 potong, 1 kali ngambil untuk 5 hari. Ya, itu MPG di iya, karena ada anak-anak yang dapat MPG dan aku tanya. Nah, di bulan puasa ini nanti juga dibagikan katanya, entah bagaimana prosedurnya, tetapi itu cukup mematikan pedagang kaki lima atau pedagang-pedagang yang ada di sekolah. Kemudian next, tapi tak perlu khawatir deh, pasti Tuhan punya cara. Next, kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Siapa di antara kamu yang karena khawatirnya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kalau gitu ngapain khawatir? Udah serahkan sama Tuhan. Kadang-kadang kita khawatir hal yang belum tentu terjadi kan. Tapi kita sudah pikirin sampai gak bisa tidur, bangun pagi wajah kita cemberut, gak ceria, mikirnya 10 tahun akan datang. Padahal kita juga gak tahu 10 tahun akan datang kita masih hidup apa enggak. Ya udah, doakan apa yang kita pikirkan hari ini. Oke, next. Mencari yang utama. Ayatnya kita bagi sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kalian yang ini ayat mas saya. Ayat ini saya hafal sejak masih SMA. Saya senang sekali kalau sudah Matius 6 ayat 33. Coba dengan ayat mas, Matius 6 ayat 33 saya hafal. Tetapi carilah dahulu. Tetapi berarti ada sesuatu yang di atas yang perlu kita ketahui, itu dari ayat 25 sampai 32 yang Tuhan katakan jangan khawatir, Bapa memeliharamu, gitu loh. Kalau misalnya anak-anak sering yakin pada bapaknya, orang tuanya, sehingga dia nggak khawatir kan, waktu kajian SPP datang, waktu harus beli buku ini itu, waktu harus punya seragam yang bagus, dia pasti nanti tinggal bilang sama mama, entah maknya ada uang atau tidak, pokoknya dia nggak mau tahu, dia bilang aja, nanti Maya pikirin bagaimana cara mendapatkannya, bayar uang kuliah, pokoknya ngomong sama mak, sama bapak, gitu. Tuhan ingin kita seperti itu, gitu, ngomong aja sama Tuhan, karena dia mau melihara. Nah,
kata kunci ini ayat pasal 6 ayat 33 Bapak Ibu, ini pengalaman hidup saya di ayat ini ya. Saya waktu ingin ngambil keputusan sekolah teologi ya, sebenarnya karena kata kunci dari ayat ini. Saya berdoa, Tuhan, aku tuh mau kuliah di mana? Saya sudah oke, harus sekolah teologi. Teologi di mana? Teologi di Papua, karena saya pengen ke pedalaman. Dan saya doakan. Satu malam, terus saya bermimpi ayat ini tuh di satu tembok putih tertulis gede sekali, Matius nanti kamu tiga kali cari dalam kerajaan Allah dan kebenaran. Selesai. Waktu bangun tidur, dari mana aku mimpi ayat ya? Gak biasanya nih. Saya cari seorang pendeta. Saya nanya, tadi malam aku mimpi ayat ini nih. Kamu lagi bergumul ya? Iya. Bergumulannya apa? Saya tuh waktu itu saya pengen sekolah kedokteran. Saya pengen sekolah kedokteran dan orang tua saya sudah oke, mau siap support. Tapi kenapa ya? Kalau saya lihat pendeta tuh orang korban ini memang saya nggak bisa ya. Nggak bisa bilang aku nggak tahan, aku merinding dan sebagainya. Akhirnya aku keluar gitu. Terus dia bilang, coba kamu pikirin untuk sekolah teologi aja. Kamu pikir jadi pendeta, emang kamu juga mau jadi pendeta? Iya sih, tapi orang tua saya lebih suka sih jadi sekolah kedokteran, jadi dokter. Saya berdoa dan saya ambil keputusan mau sekolah STT dan saya pilih STT di ISK. ISK itu ada STT di Papua, tetapi itu dapur bagi pendeta di pedalaman. Gitu. Kalau di Sinode GKI Tanah Papua, semua pendeta baru itu harus melayani di pedalaman, nggak boleh di kota. Jadi ada pergantian, yang baru masuk ke pedalaman, yang pendeta senior di pedalaman dikasih ke kota. Gitu. Jadi nanti mereka akan lihat tentang kalau punya anak sudah masuk ke SMP, biasanya diarahkan ke kota. Gitu. Jadi di pedalaman. Semua pendeta harus ke pedalaman dulu, nggak boleh di kota. Siapapun juga dia pedalaman. Dan saya pengen ke pedalaman. Dan ayah saya nggak mau. Saya pengen saya di STT Jakarta. Kami berantem. Dia oke, sudah kamu sudah STT nggak apa-apa, tetapi kamu harus ke Jakarta. Saya nggak mau. Saya mau ke DSK ini. Berantemnya ayah saya nggak terima sampai mendekat dia meninggal. Saya dari pendeta pun dia masih nggak terima, gitu ya. Dia masih belum terima karena dia nggak pengen saya jadi pendeta. Gitu. Tetapi dalam perjalanan saya tuh ngerti, saya tuh saya mau sampaikan bahwa semangat saya itu semangat melayani gitu. Senang kalau ada yang sakit aku datang gitu, aku paling suka. Makanya aku pengen jadi dokter itu. Ternyata Tuhan memang nggak usah di pedalaman, Tuhan pertemukan saya memang dengan seorang dokter. Yang lucunya di pedalaman orang tuh panggil saya bukan mau pendeta. Setelah saya menikah kan kami pindah ke pedalaman yang lain, mereka bilang udah lagi gitu. Cita-cita aku kesampaian nih. Terus karena di pedalaman saya jadinya ikut-ikutan, ikut puskesmas keliling, ikut bidan desa, ikut membidani dalam keadaan darurat. Aku bisa ikut membidani, ikut terlibat untuk membantu karena di sana ada program bidan desa. Nah, saya ikut belajar bidan desa jadinya di kampung-kampung bersama-sama dengan orang-orang kampung, ada rukun-rukun beranak di kampung itu saya ikut. Dan ada satu kampung yang kalau misalnya ibu-ibu tuh mau melahirkan diasingkan. Jadi kalau umur kandungan itu sudah 7 bulan, mereka dibawa ke hutan. Di hutan tuh bapak-bapak itu akan buat pondok-pondok, kemudian mereka akan buat kayu segi 4 tempat dia melahirkan, kayu-kayu disiapin, air dengan drum disiapin, kemudian mereka buat bambu untuk dicajamin itu untuk motong pisau itu, mereka buat itu. Kemudian tumbuh-tumbuhan, daun-daunan yang mungkin bagi mereka itu antibiotik ya, itu kayu, singkong semuanya ditaruh di sekitar dia dan dia dibawa ke hutan sendiri.
dia dibawa sendiri karena pemahaman di tempat saya dulu di kampung itu begini, kalau bapak-bapak melihat istri melahirkan, kekuatannya hilang. Kalau bapak-bapak melihat, kemudian dia ikut terlibat, kekuatannya hilang, matanya akan rabun, merah, keluar tai mata, dan itu membuat dia tidak akan jadi seperti laki-laki. Jadi istri-istri diasingkan. Nah, pada saat itu yang terjadi kan banyak sekali tinggi angka kematian perempuan dan bayi. Gitu. Jadi memang cara Tuhan ya. Saya juga ikut. Jadi saya ke sana, saya ke hutan ketemu mereka, ketemu ibu, ajarin. Apalagi kalau ibu-ibu itu ibu-ibu Kristen, biasanya mereka lebih dengar pendeta daripada camat. Kan kalau di kecamatan ya, saya di kampungan camat ya paling tertinggi. Jadi mereka dengar pendeta. Kalau pendeta bilang mereka dengar. Kalau Pak Camat, Ibu Camat mau ngomong sampai apapun dia mau, gitu. Jadi saya ikut. Kalau yang nggak mau ya saya ikut dalam persalinan dia, gitu. Saya ikut dalam persalinan dia. Sehingga saya berpikir, oh Tuhan ini ternyata caranya kamu kan pengen kan? Ayo, gitu. Jadi cara Tuhan itu luar biasa ternyata dalam kehidupan orang atau kehidupan kita yang mau menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Nah, terus saya jadi pendeta, nikah, terus ayah saya juga menerima. Karena saya menikah dengan dokter. Oh iya, oke, dia menerima. Dalam perjalanan akhirnya saya ke Jakarta, dan saya pikir iya ya, hal yang dulu dipikirkan itu Tuhan atur. Sampai hari ini. Jadi untuk apa khawatir ya? Akhirnya saya berpikir untuk apa khawatir? Udah ngomong aja, berdoa, serahkan kuasa sama Tuhan, biar Tuhan yang bertindak dan Tuhan yang menyelesaikan hal yang tidak bisa kita selesaikan. Maka doa pagi itu menjadi hal yang penting bagi kita, Bapak Ibu. Berdoa dengan sungguh-sungguh dan percaya bahwa Tuhan melakukan sesuatu yang tepat dan terbaik dalam hidup kita. Nah, ini ada kata kunci ini. Seteo itu mencari dengan sungguh-sungguh, terus-menerus. Bukan musim panas aja, musim hujan juga kita tetap. Ini hujannya nanti, kalau hujan deras, badai, apakah doa pagi melalui tetap datang ya? Oh, tetap datang. Kemudian peloton itu yang pertama atau prioritas. Artinya gini, kita bukan Tuhan tuh tempat nomor 1. Berarti kan ada nomor 2, ada nomor 3, bukan. Tuhan itu segalanya. Dia harus menjadi setiap pengambilan keputusan dan prioritas dalam kehidupan kita. Maka doa itu merupakan sesuatu yang penting kan. Artinya sebelum ambil keputusan, doa dulu. Ambil waktu berdoa, menunggu jawaban Tuhan. Kemudian kerajaan Allah, pemerintahan Allah dalam hidup. Allah memimpin kehidupan. Kita menghadirkan kerajaan Allah kan artinya kita menghadirkan Tuhan sebagai pemimpin dalam kehidupan. Nah, kebenaran hidup sesuai dengan kehendaknya. Next. Nah, hidup hari ini bukan khawatir esok, ya. Oke. Sebab itu jangan kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri, kesusahan sehari cukuplah sehari. Maksudnya hiduplah hari ini. Kalau hari ini nggak khawatir kan? Karena kita kayak hidup besok kan kita belum tahu kan. Nah, jadi hiduplah hari ini, ya udah hari ini kita hidup, hari ini kita makan, hari ini kita minum, hari ini pakai baju favorit, hari ini doa. Pokoknya hari ini udah, besok ya hari ini lagi gitu lah. Makanya aku lihat di status orang di IG yang bilang gini, bayar hari ini, besok gratis. Ya besok kan hari ini. Kita datang besok ya itu hari ininya kita. Artinya firman ini mau bilang bahwa kekhawatiran itu tidak pernah menempati kehidupan kita. Kalau kita percaya hidup hari ini, gak usah mikirin besok deh. Tapi Bapak Ibu ya, oke. Nah, kata kunci dulu kita lihat hidup hari demi hari, iman yang aktual bahwa tiap hari Tuhan pelihara kita. Yesus tidak melarang perencanaan. Yesus melarang hidup di masa depan yang belum tentu terjadi.
Maksudnya gini, Yesus tidak melarang kita, aku pikir masa depan aku harus menabung, enggak, bukan itu. Tapi jangan khawatir ya tentang apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Setelah mendengarkan firman Tuhan ini, mau khawatir? Aku mau berdoa. Next, habis ya. Aku mau berdoa. Setiap khawatir, berdoa. Oh, manusia kok. Kita pasti khawatir. Oh, tadi pagi saya datang ke sini hujan deras, gelap, berhari-hari seperti itu, banyak motor yang mogok. Terus saya pikir, mau kiamat kali ya? Ya udah, nggak usah khawatir. Yang penting bersiap-siap. Kalau Tuhan datang hari ini, ya udah kita juga kan siap. Jadi berdoa, doa adalah kekuatan untuk hidup yang penuh dengan kekhawatiran. Tuhan memberkati kita. Amin. Oh, kesaksian dan pertanyaan. Ya, silakan. Oh, iya. Sini lah Kak, biar ada kakak mama. Sebenarnya ya, kalau menurut saya, jadi orang Kristen tuh paling enak karena udah punya buku panduan 66 kitab, isinya tuh Tuhan udah kasih tahu segala sesuatu yang kita perlukan. Tapi saya bilang pada diri saya sendiri, tapi kok kayaknya lu hidupnya nggak kayak anggota kerajaan Allah. Kenapa? Suka khawatir. Udah gitu lihat orang misalnya nih gaya masih gitu ya kan. Terus apa namanya punya uang, terus orang kalau bilang bagi dong, ya langsung ngasih gitu. Padahal punya kan, kata Tuhan jangan menggantungkan diri sama rekening di bank gitu. Jadi saya bilang kenapa ya saya kok kayaknya nggak kayak anggota kerajaan Allah gitu. Ya makanya baca tuh firman-firman gue, hafalin kalau perlu. Jadi kamu tuh jangan fokus seperti tadi kata Luis, jangan khawatir karena kita itu terlalu melihat realita yang sebenarnya belum tentu berlaku pada kita gitu kan. Kayak tadi banjir di mana-mana, Jakarta dikepung banjir, terus kita ikut khawatir. Padahal kita tuh nggak ngalamin gitu, cuma ikut khawatir, nggak ikut bantu gitu kan. Makanya jadi saya lagi belajar nih ayat hafalan yang Filipi 4 ayat 6 sampai 7 katanya kan jangan khawatir. Iya, terus berdoa, iya, karena dibilang janganlah kamu khawatir tentang apapun juga loh. Bukan cuma khawatir tentang saya pensiun, terus tentang saya minggu depan mau tugas berat atau mau apa gitu. Tentang apapun juga. Dan nyatakanlah segala hal keinginanmu dalam doa dengan permohonan dan ucapan syukur. Maka damai sejahtera yang melampaui segala akal akan menyertai memelihara pikiranmu gitu kan, hati dan pikiranmu tuh dalam Kristus Yesus. Nah, tapi ada lagi yang paling penting sebenarnya yang membantu kita nggak khawatir tuh ayat 8-nya. Mas Jo tolong dong mumpung udah baik sekalian. Soalnya yang itu aku belum hafal tuh. Harus dihafalin juga kayaknya. Nah, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Kata Bu Lucia tadi, kalau kayak gitu jangan, aduh, lo banyak tugas ya, liturgi tugas belum selesai, ntar JBI belum hafal, ada kata-katanya, jangan gitu loh. Aku bilang belajar ke diri sendiri, ingat aja firman Tuhan, Mazmur 118 ayat 24. Tuhan telah menjadikan hari ini, mari kita bersorak-sorak dan bersukacita. Kan ada alasannya Tuhan menciptakan hari itu. Jadi aku pikir, oh iya ya Tuhan, kalau bersukacita tuh kenapa
ya? Ada damai sejahtera, terus apa lagi? Lu masih bisa senyum, terus apa lagi? Masih bisa ngopi, terus apa lagi? Masih ada anak yang bisa bantuin kalau mau ngetik apa nggak tahu gitu, atau mau pesen apa nggak tahu, kan sederhana ya. Jadi kata Tuhan, ya udah jalanin aja kehidupan dengan plong gitu ya. Nah makanya saya juga pengen enak, ada firman Tuhan dan ada Tuhannya gitu, yang sumber segala sesuatu. Jadi saya pikir kalau kita orang Kristen masih merasa kurang, itu kita belum menerapkan firman Tuhan. That's it. Sesederhana itu. Karena sebenarnya firman Tuhan itu sangat berkuasa kan katanya. Jadi ya 2026 tetap caranya penerapannya hafalin firman Tuhan, lakukan. Kalau belum ngalami buktiin, kalau perlu tanya Tuhan, Tuhan challenge dong apa sih yang belum benar gitu kan? Kata hari ini dong. Iya. Tuhan apa? Ya Tuhan itu setiap hari bicara sih gitu loh. Ya udah apa yang udah kamu tahu lakukan aja gitu loh. Sederhana kan Mar? Iya Tuhan. Oke. I love you, I will do. Mau tanya Silakan. apa bedanya antara tidak khawatir dengan tidak berjaga-jaga? Jadi orang berjaga-jaga kan bukan awalnya intinya adalah kekhawatiran, gitu kan? Kayak saya pernah ngalamin jadi saksi ya. Ya, maksudnya lagi ngajar kan sih biasanya nggak inget sama yang di rumah. Berarti bagus yang ini. Enggak. Ya. Karena kalau ngajar ya fokusnya Pakai malu biar nggak. Tapi pernah satu hari saya tuh merasa khawatir. Jadi saya ngecek rumah. Ya, ngecek rumah ada, waktu itu anak masih kecil-kecil ada Mbak Adi. Tadi gimana keadaannya? Iya, Mami lakukan ini ibu. Bu, itu anak-anak panas muntah-muntah. Gitu. Jadi rasa khawatir yang muncul itu, jadi saya kan berjaga-jaga tuh langsung saya juga ayah, bapak mana bapak udah pergi ke kantor. Jadi bapak saya udah bingung banget tuh. Lalu memang sebelumnya gantian saya di rumah anak-anak lagi panas, lalu udah membaik, Pak Agus di rumah sakit kan, saya ke sekolah. Tapi karena saya pikir ada Pak Agus ya tenang dong. Ternyata Pak Agus udah pergi. Jadi cari kabarnya, saya pulang. Maksud saya apa sih bedanya antara tidak khawatir dengan berjaga-jaga? Kan orang kalau nggak khawatir biasanya nggak berjaga-jaga, Bu. Padahal kita semua kan di Alkitab juga dikatakan be alert, berjaga-jagalah. Iya kan? Ya, itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Iya. Khawatir dan berjaga-jaga. Khawatir itu negatif. Berjaga-jaga itu positif. Itu perbedaan pertama ya. Jadi orang yang berjaga-jaga tuh dia tahu, dia siap bahwa segala sesuatu mungkin terjadi hari ini. Itu positif, itu punya kekuatan positif. Kalau khawatir, kekuatan negatif. Jadi dua kata itu ada perbedaannya, khawatir dan berjaga-jaga. Nah, sehingga mau saya katakan ibu berjaga-jaga itu bukan ibu khawatir, tetapi memang ibu siap untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi dengan setiap pengalaman yang ada dalam hidup ibu. Misalnya, oh di rumah ada orang sakit, nanti gak ada orang di rumah, jadi ibu berjaga-jaga itu bukan khawatir. Ya, karena khawatir itu pasti negatif. Beda dengan berjaga-jaga itu positif ya. Nah, kita harus berjaga-jaga. Alkitab katakan berjaga-jagalah kan? Karena apa? Tuhan akan datang. Kalau kita tahu Tuhan akan datang, kita jaga-jaga. Nah, seperti orang yang menyiapkan tabungan, dia tahu nanti masa pensiun aku akan datang, gitu loh. Ya, khawatir jika ini nanti cukup nggak ya? Gitu. Ini bisa nggak ya nanti 10 tahun ke depan? Padahal 10 tahun ke depan dia nggak tahu dia masih ada apa enggak. Gitu Bu. Jadi perbedaan di kekuatan positif dan negatif. Makasih. Berarti ibu punya kekuatan positif, Bu, bukan negatif. Oke.
Oke, silakan Mbak Sandra. Oh tidak. Oh. Oke, kalau sudah tidak ada lagi kita mau doa. Langsung doain. Untuk doa pada pagi hari ini, dan kiranya Tuhan memberkati kami dengan kekuatan kuasa, melimpahkan berkat-berkat kehidupan dalam hidup kami, dan memberikan kami damai sejahtera yang tidak pernah berhenti mulai dari sekarang sampai Tuhan datang. Amin. Amin. diajak sama bapak yang satu itu, waktu itu persoalan malam pada saat COVID. Pas siapa nih? Iya, tangkas yang selalu tangkas itu. Jadi hari ini kenapa saya datang sih ada jadi sama Ibu Lucia. Kayak lagi hadir lagi di acara ini. Semoga depannya masih Besok janjian lagi ya. kasih ya Bapak Ibu atas Ibu, nomor sambutan yang luar biasa. Namanya siapa? Namanya Sandra Mapau